Annyeonghaseyo Sobat Wargroup. Jadi kita kali ini akan membahas mengenai textbook EPS topik yang dimana ini bertujuan Wargroup itu ingin membantu Yorobun semua yang ingin bekerja ke Korea namun terkendala terhadap biaya. Jadi di sini akan dibimbing bermodalkan lewat YouTube Yorobun bisa membahas tuntas dari textbook bab 1 hingga bab terakhir yaitu bab 60. Kita pelan-pelan pada hari ini kita akan membahas dulu terkait bab satu. Oh ya, bagi Robun yang belum tahu Hangul dan Bacim dan sebagainya, silahkan untuk menonton short yang sudah kami buat atau video pendek yang sudah kami buat di YouTube ini juga. Jadi Robun sebelum masuk ke bab satu, Robun harus bisa menguasai terkait Hangul, cara baca, terus juga cara penyusunan struktur dari bahasa Korea itu sendiri. Oke, Robun, kita di sini langsung aja masuk ke bab yang pertama. Ya, ini di bab pertama ini kita akan bahas Jagi Soge. Oke, sebelum kita membahas, saya tuh ingin memberikan sedikit gambaran ya, Robun. Jadi, Robun di sini belajarnya itu harus terstruktur. Ibaratnya lemari, lacinya itu harus rapi. Nah, ya Robun, asal ya Robun tahu, di sini simpel ya Robun. Di textbook ini kita cuman harus tahu tiga elemen, yang dimana elemen pertama itu moonword atau grammar, elemen kedua OVI atau vocabulary atau kosakata, maaf. Untuk yang ketiga itu ada Munhwa Chongbo atau Munhwa itu budaya, Hwa itu dan Chongbo itu informasi. Jadi Robun di sini harus paham mengenai grammar, vocabulary, dan apa itu namanya budaya dan informasi seperti itu. Oke, langsung aja masuk ke bab satu ini yang dimana kita akan membahas mengenai grammar. Yang pertama itu imnida sama imnika. Yang kedua an sama nan. Untuk vocabulary-nya atau ohwinya kita akan membahas mengenai nara irem atau nama negara dan jigotmyong atau nama pekerjaan animyeon profesi gitu ya. Untuk menua jongbo atau informasi dan budaya, kita di sini akan membahas mengenai Hangguge Insayecho atau etika salam di Korea. Oke, langsung aja masuk ke yang pertama, yaitu mengenai Nara Irem. Nara Irem. Irem itu nama, Nara itu negara. Nah, maka di sini di yang pertama kita membahas mengenai nama negara. Yang pertama ya Robun, ini namanya Hangguk. Nah, ingat ya bendera Hangguk. Ini adalah negara yang akan kita tuju. Hangguk itu adalah Korea Selatan atau Republic of Korea. Ini Hangguk, ingat Hangguk. Yang kedua ada Nepal. Nepal. Nepal di sini adalah negara Nepal. Dipahami ya terkait si benderanya seperti apa. Ini agak unik sendiri benderanya. Jadi Nepal itu adalah negara Nepal. Lanjut di sini ada Dong Timor. Dong Timor itu adalah Timor Leste. Hafalkan bentuk gambar apa itu negaranya ataupun benderanya ya Robunnya. Lanjut masuk ke Laos. Di sini ada Laos yaitu Laos. Laos atau negara Laos. Ingatin gambarnya, gambar benderanya. Masuk selanjutnya yaitu Mongol. Mongol. Mongol itu adalah Mongolia. Nah, hafalin benderanya Rebunnya karena nanti biasanya di soal LPS topik bakal ada kayak tebak-tebakan gitu. Ini bendera dari negara mana? Makanya Rebun bisa menjawab Hanggu, Nepal, dan lain sebagainya seperti itu. Lanjut di sini ada Myanmar. Myanmar itu adalah negara Myanmar. Ada Bangladeshi. Bangladeshi itu adalah Bangladesh. Lanjut di sini ada Vietnam. Vietnam itu adalah Vietnam. Dan di sini ada Sri Lanka. Sri Lanka yaitu Sri Lanka. Lanjut di sini ada Uzbekistan. Uzbekistan itu adalah Uzbekistan. Nah, ini negara kita tercinta yaitu Indonesia. Indonesia itu adalah Indonesia. Ada Jungkook. Jungkook itu adalah Cina. Ada Kambodia. Kambodia itu adalah Kamboja. Ada Kirgisistan. Kirgisistan atau Kirgistan. Ada Tajikistan. Tajikistan itu adalah Tajikistan. Ada Teguk. Teguk itu adalah Thailand. Ada Pakistan. Pakistan. Pakistan itu adalah negara Pakistan. Dan yang terakhir di sini ada Filipina. Filipina itu adalah negara Filipina.
Nah, di sini ada owi atau kosakata tambahan mengenai one. One. One itu adalah mana. Mana. One itu adalah mana. Lanjut di sini ada saram. Saram itu adalah orang. Saram itu orang. Lanjut di sini ada irem. Irem ini adalah nama. Irem adalah nama. Ada gukjok. Gukjok itu adalah kebangsaan atau kewarganegaraan. Gukjok, kebangsaan atau kewarganegaraan. Nugu. Nugu itu adalah siapa. Nugu itu adalah siapa. Nah, inilah mengenai Owi yang pertama, mengenai Nara Irem. Dipahami dan dihafal ya Robunnya terkait benderanya dan juga kosakatanya. Nah, di sini ada challenge, di sini ada Kwangeinen yang berhubungan kot kiri yongkyo yang dimana di sini hubungkanlah yongkyo di sini yongkyo artinya hubungkanlah kot kiri di sini hal-hal yang berkaitan. Nah, Kwangeinen itu artinya yang berkaitan. Jadi di sini kita perintahnya adalah hubungkanlah hal-hal yang terkait atau yang berkaitan mengenai gambar-gambar yang ada di sini. Nah, ya Robun, ini gambar apa? Gambar apa? Yes, benar. Ini adalah bendera. Bendera apa? Kamboja. Kamboja. Ini adalah bendera Kamboja. Nah, ini adalah bendera Indonesia. Lanjut di sini ada gambar apa? Bendera apa? Myanmar. Jaresoyo. Di sini ada gambar apa? Nepal. Jaresoyo. Dan di sini ada gambar apa? Nah, ini adalah negara Vietnam. Inilah terkait pasang-pasangan antara gambar beserta kosakatanya. Seperti itu ya, diingat ya rumusnya. Oke, setelah itu kita akan masuk ke bagian Moonbob. Ingat, Moonbob itu adalah grammar. Moonbob yang pertama ini ada imnida sama imnika. Nah, di mana ya Robun? Ini melekat pada kata benda. Ingat, melekat hanya pada kata benda. Melekat hanya pada kata benda yang di mana dia itu menunjukkan si subjek atau predikat kalimat dalam situasi formal. Jadi Robun, misalnya dalam bahasa Korea itu kan ada predikat yang dimana kalau kita itu kan ada di bahasa Korea itu ada namanya kosakata dasar yang ada dadanya itu misalnya mokta, terus ada jata gitu. Nah, di sini itu kalimat mentah, kata mentah untuk menjadikan suatu kalimat yang utuh, maka ya Robun itu butuh namanya akhiran. Nah, inilah akhiran, tapi akhiran ini yang di sini ini untuk yang formal. Untuk yang formal, dia itu hanya melekat pada kata benda, yaitu menunjukkan subjek dan predikat. Gitu ya Robun. Jadi nggak ujuk-ujuk misalnya, misalnya saya misalnya ya, Chonon wakor, Chonon wakor gitu. Nggak boleh kayak gitu, harus ada ujungnya. Kalau kita ngomong secara formal, maka kalimat lengkapnya itu Chonon wakor im nita, wakorim nita. Seperti itu. Di sini nggak ada aturan khusus, serabunnya langsung aja ditempelkan kepada kata benda yang menunjukkan dia itu ingin berbicara secara formal. Imnida ini untuk pernyataan, kalau imnika itu untuk pertanyaan. Bisa dibedakan ya. Imnida untuk pernyataan, imnika untuk pertanyaan. Pernyataan dan pertanyaan. Contohnya gimana sih? Imnika, kalau ada yang tanya, maka kita jawabnya pakai imnita. Kalau kita mau ngomong bertanya pakai imka, tapi kalau kita mau menjawab pakai imka. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh biar ya Robun tergambarkan gitu ya. Di sini ada Jonen. Jonen itu saya. Yusupe imnida. Yusupe imnida. Jadi saya Yusuf. Imnida ini juga kalau bisa kita artikan secara panjang, itu artinya adalah. Misalnya adalah. Jadi di sini adalah
Saya adalah Yusuf. Dia ini sebagai penanda subjek atau penanda suatu kata benda atau penanda predikat yang dimana dia itu menunjukkan keformalan suatu kalimatnya gitu ya. Yang di sini ada Jonan Yusuf Imnida artinya saya adalah Yusuf. Kalau di sini Jonan Wangmin Imnida saya adalah Wangmin. Nah, untuk imnika gimana cara pakainya? Langsung aja kalau kita pakainya itu untuk bertanya. Contoh di sini ada one. One itu di mana ya? Nara itu negara. Sara memnika. Ono nara Sara memnika. Nah, itu kan ada pertanyaan. Maka ya Robun pakainya imnika. Kayak ono nara Sara memnika. Dari negara mana kamu? Gitu. Orang negara mana kamu? Saram itu orang, Nara itu negara, One yang mana. Jadi oh Ona Narasara Mimita, oh orang mana kamu gitu, orang negara mana kamu gitu ya. Maka si kita jawabnya itu pakai imnita. Karena pertanyaan pakai imnita, maka jawabannya pakai imnita. Maka dijawab Jonen Laose Saram Imnita. Jonen Laose Saram Imnita. Jonen itu saya, Laose negara Laos, Saram itu orang, Imnida itu untuk mengungkapkan suatu pernyataan. Maka di sini saya adalah orang Laos atau orang dari negara Laos. Seperti itu ya walaupun penerapan mengenai imnida, imnika. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar ya Robun ya. Nanti bakal saya balas terkait komentarnya seperti itu. Lanjut ya Robun, di sini ada namanya contoh. Contoh di sini artinya dalam bahasa Korea itu bogi. Bogi gitu ya. Contohnya di sini ada Irem. Irem itu nama. Namanya itu Agung. Kukcuk. Kukcuk apa ya Robun? Nah, Kukcuk itu kebangsaan atau kewarganegaraan. Dari negara mana dia? Di sini ada Dong Timore. Dong Timore itu adalah Timor Leste. Maka di sini misalnya ada yang tanya, Annyeonghaseyo. Misalnya dia memperkenalkan diri, maaf, bukan tanya. Memperkenalkan diri kayak, Annyeonghaseyo, Agung Imnita. Imnita. Dia menyatakan suatu pernyataan bahwasanya nama dia itu Agung. Seperti itu. Agung Imnita. Ini disampaikan ketika kita berbicara formal kepada orang lain. Seperti itu ya Robunnya. Maka di sini untuk menyebutkan negaranya, Dong Timor Saram Imnita. Saya adalah dari negara Timor Leste. Maaf, di sini adalah orang Timor Leste. Seperti itu ya. Nah, Herobun di sini challenge Herobun mengisi nama Herobun sendiri. Nanti tulis di kolom komentar ya. Irem, nama Yorobun siapa? Kukcuk, Yorobun dari mana? Maka Yorobun bisa membuat suatu kalimat dalam bahasa Korea, memperkenalkan diri dalam bahasa formal. Misalnya, Annyeonghaseyo, Wakor Imnita, Indonesia, Saram Imnita. Seperti itu. Jadi silakan Yorobun berekspresi sendiri. Misalnya Yorobun pengen dari negara Jepang, Korea, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke? Nah, untuk yang challenge kedua atau bogi, contoh kedua, di sini ada yang namanya ada pertanyaan pakai imnika. Maka ono narasara mimika dari negara mana kamu gitu. Karena di sini imnika dia suatu pertanyaan, maka kita jawabnya pakai imnida. Maka di sini jawabnya Filipin karena dia di sini ada bendera Filipin. Filipin Saram Imnida. Dia Imnida karena dia menjawab atau menyatakan suatu pernyataan. Filipina, Saran, Indonesia. Nah, sama seperti ini ya Rebun nomor satu. Di sini ada negara apa? Nah, Teguk. Teguk itu Thailand. Maka semisal ada yang tanya, Ono Narasara Mendika, kalau Yorobun dari negara Thailand, maka Yorobun bisa jawab Teguk Saram Imnita. Teguk Saram Imnita. Tinggal teguknya ini dimasukkan ke sini Filipina diganti menjadi teguk. Jadi teguk saran imta. Begitu juga nomor dua. Di sini ada dari negara mana ya Rebun? Ya, benar, Myanmar. Maka bahasa Korea itu Myanmar. Maka langsung aja kalau ada yang tanya, Ono Narasara Mimika dari negara mana kamu? Misalnya orang mana kamu? Nah, maka jawab Myanmar Saram Im Nita. Saya adalah dari negara Myanmar atau orang Myanmar gitu ya. Lanjut di sini ada bendera apa? Yes, Kamboja, benar. Kamboja. Maka kalau ada yang tanya, Ono Narasara Mimika,
Yorobun jawabnya Kambodia, Saram, Imnita. Masuk ke terakhir, di sini ada bendera apa, Yorobun? Nah, Bangladesh. Bahasa Korea itu adalah Bangladeshi. Bangladeshi. Maka kalau ada yang tanya, Ona Narasara Mimika? Maka Yorobun jawabnya Bangladeshi Sharam Imnita. Inilah untuk challenge kedua mengenai Moonbob atau tata bahasa Imnita sama Imnika. Ingat, Imnika pertanyaan, Imnita pernyataan. Oke, di sini ada percakapan. Nah, di sini percakapan pertama, Annyeonghaseyo, Agungimnita. Halo, saya adalah Agung. Dong Timore, Saram Imnita. Saya orang Timor Leste, gitu ya. Terus yang madunya dia jawab, Annyeonghaseyo, Madu Imnita. Saya adalah Madu. Halo, saya adalah Madu. Terus Tim Agung tanya, Ona Narasaram Imnika? Dari negara mana kamu atau orang mana kamu gitu ya. Maka karena Madu ini orang Nepal, maka dia jawabnya Nepal Saram Im Nita. Seperti itu. Di sini ada pertanyaan, Dedap Kepayo. Cobalah jawab gitu ya. Di sini ada agungan, agung gitu ya. Ona Narasaram Mika, agung dari negara mana ya, Rebun tadi? Agung dari negara Dong Timor. Nomor dua ada Matunen Onu Narasara Minangka. Kalau madu itu dari negara mana? Dari negara, nah jadi saya Nepal seperti itu ya. Inilah untuk percakapan dan pertanyaan yang ada seperti itu. Nah di sini ya Robun ada namanya soal lagi. Di sini dia itu kita mengganti bagian yang di sini menggunakan yang biru ini. Contohnya di sini. Di sini ada bendera apa ya, Rabun? Ya, bendera Vietnam. Maka di sini namanya Puong. Di sini dia ada Vietnam Saram atau orang Vietnam. Maka ada yang tanya Nugu. Nugu itu apa tadi? Nugu itu adalah siapa? Nungguin nikah gitu kan, artinya itu siapa ya gitu, siapa gitu. Di situ saya jawabnya Puong ini ta, saya adalah Puong gitu. Terus ada yang si tanya tadi, tanya lagi, Nona Narasara Mimika, dari negara mana kamu atau orang negara mana gitu kan. Terus karena di sini dia dari Vietnam, maka dijawabnya Vietnam Saram Im Mita. Atau saya adalah negara dari orang, saya adalah orang Vietnam seperti itu ya. Nah, ya Rabun, tinggal masukkan yang ini. Di sini ada Darindu, sama Sri Rangka Saram. Namanya Darindu dan orang Sri Lanka. Maka kalau ada yang tanya, Nuwim nikah, siapa gitu. Maka ya Rabun memperkenalkan diri. Misalnya ya Rabun namanya Siti, Siti Nita. Misalnya ada Chelsea, Chelsea Nita gitu ya. Maka ada tanya lagi, Ona Narasara nikah, orang mana kamu gitu ya. Maka ya Rabun bisa jawab karena ini Darindu, dia Darindu Nita, Onenara Saram Mimika, maka di sini bisa dijawab maka menggunakan dari rangka Saram Imnita. Saya adalah orang Sri Lanka. Seperti itu ya ampun. Oke, kita masuk selanjutnya yaitu di Owi yang kedua atau kosakata yang kedua ya Robun. Nah, ya Robun di sini bagi yang apa itu yang pengen langsung lancar bahasa Korea, bisa aja langsung ikuti kelas online karena akan dibimbing sama Wakor by War Group ya Robunnya, dibimbing 100% dari nol sampai berangkat. Untuk bahasanya itu juga dibimbing dari nol banget sampai mahir. Jadi kalau ya Robun ingin berminat join ke kelas kami, silakan hubungi admin yang ada di bio ya Robunnya. Nanti di description-nya juga kami akan tulis untuk linknya juga ya Robunnya untuk bisa mendaftar di kelas Wakor by Wargroup. Oke, kita langsung masuk ke yang kedua yaitu mengenai Jigoknyong atau pekerjaan, nama pekerjaan. Nah, di sini kalau Yorobun itu siswa, itu bahasa Korea itu hakseng. Hakseng, hakseng. 저는 학생입니다. Saya adalah seorang pelajar gitu ya. Hakseng itu adalah student atau pelajar. Nah, ada Sonsengnim. Kalau Yorobun berprofesi sebagai teacher atau guru, maka pakainya Sonsengnim gitu ya. Sonsengnim ini untuk guru secara formal gitu ya. Ada lanjut ada Wesawan bagi Yorobun yang apa itu pegawai perusahaan atau pegawai korporat gitu ya, maka ya Robun bisa memperkenalkan diri Robun untuk pekerjaan mengenai
Wesawan. Wesawan itu adalah karyawan perusahaan. 저는 회사원입니다. Saya adalah pegawai perusahaan. Nah, kalau di sini ya Rebun sebagai pekerja, maka 근로자. 근로자. 근로자 itu adalah pekerja. Nah, di sini kalau Yorobun sebagai polisi, itu Yorobun bahasa Korea itu 경찰관. 경찰관 artinya polisi. Untuk Yorobun yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran, maka Yorobun bisa memperkenalkan diri Yorobun dengan Sobangkwan. Sobangkwan itu adalah pemadam kebakaran. Lanjut, di sini ada PNS Yorobun, pegawai negeri sipil atau public official, maka Gongmuwon. Gongmuwon adalah PNS. Lanjutnya ada pelayan toko yaitu Jomwon. Jomwon, pelayan toko. Langsung masuk di sini kalau Yorobun berprofesi dokter, maka Yorobun bisa ngomong dalam bahasa Korea yaitu Wisa. Wisa itu adalah dokter. Untuk perawat itu pakainya Ganosa. Ganosa. Ganosa itu adalah perawat. Untuk Yorobun yang berprofesi sebagai koki, maka Yorobun bisa jawab dengan Yorisa. Yorisa itu adalah seorang koki. Masuk di sini lanjut, di sini ada supir. Supir itu adalah unjong kisa. Unjong kisa itu adalah supir. Kalau Yorobun sebagai teknisi, maka Yorobun bisa bahasa Korea itu adalah gisulja. Gisulja itu adalah teknisi. Lanjut di sini tukang kayu itu moksu. Moksu itu adalah tukang kayu. Kalau petani itu nonggu. Nonggu itu adalah petani. Dan yang terakhir ada seorang nelayan yaitu obu. Obu itu adalah nelayan. Nah, di sini ada kosakata tambahan mengenai she. She itu untuk Mister atau Mrs. Misalnya Robun bertemu dengan orang baru gitu ya. Atau ya Robun pengen udah kenalan sama orang, tapi ya Robun pengen kayak Mas, Mbak, atau kayak Mister, Nyonya gitu ya. Robun bisa pakai she di belakang namanya. Misalnya Madu She atau Mister Madu, terus Wakorshi, Sitishi, dan lain-lain. Pokoknya nama plus she itu yang artinya itu yaitu meninggikan suatu subjeknya atau suatu lawan bicaranya gitu ya. Jadi nggak seolah-olah langsung wakor, wakor, wakor gitu misalnya. Tapi ada wakor she, dia itu lebih kayak menghaluskan sesuatu subjeknya gitu ya. Kalau di sini Jo, Jo itu adalah saya. Jonan saya, Jo itu saya. Anio, Anio itu tidak. Anio tidak. Kalau ne itu ya, seperti itu ya. Nah, Yorobun inilah mengenai yang pertama, yang kedua mengenai nama pekerjaan. Nah, kita di sini akan challenge untuk mencocokkan dia itu gambarnya apa dan sama kosakatanya itu apa. Contoh nomor satu di sini ada apa ya, Robun? Gambar apa? Ya, seorang teknisi. Maka bahasa Koreanya adalah teknisi itu adalah, maaf, bukan teknisi. Ini adalah tukang kayu. Maaf, ini tukang kayu. Tukang kayu di sini pasangannya adalah Moksu. Jadi saya, maaf ya Robun ya, ini adalah seorang tukang kayu. Dan di sini nomor dua yaitu seorang karyawan pekerja atau pekerja karyawan perusahaan. Maka W. Sawon. Jadi saya benar. Lanjut nomor tiga ada apa ini Robun? Ada obu atau nelayan. Jadi saya pintar ya Robun. Nah, masuk di sini nomor empat. Petani. Petani adalah maaf, di sini obu, bukan nongbu, obu. Nah, kalau yang di sini baru yang nongbu. Petani itu nongbu, nelayan itu obu. Nomor lima itu apa ya, Robun? Nah, nomor lima ini baru seorang teknisi maka Sulja seperti itu. Maaf ya, Robun, tadi agak nge-lag sedikit ya. Kalau misalnya nomor satu ini adalah Moksu atau tukang kayu, nomor dua ini adalah Wesawon atau pegawai perusahaan, nomor tiga ini nelayan atau obu, dan nomor empat ini adalah seorang petani itu nongbu, dan yang nomor lima itu adalah teknisi atau kisulja seperti itu. Inilah untuk challenge yang pertama.
yang pertama dalam OI yang kedua gitu ya. Masuk kita ke munbab yang kedua ya Robun. Ini yaitu en sama nen. Nah, en sama nen ini sebagai apa ya Robun? Ya Robun, di sini. Kalau dalam bahasa Korea itu, subjek, objek, predikat itu punya ciri khas masing-masing ya Robun. Nah, untuk ciri khas pertama terkait subjek ini yaitu menggunakan en sama nen. Jadi ya Robun misalnya melihat atau membaca suatu kalimat yang ada enen, itu bisa patut dicurigai bahwasanya dia sebagai subjeknya. Jadi kita misalnya kalau mau ngomong saya, saya kan Joe. Kayak Joe Munawar ini tak, itu kurang cocok. Itu harus diimbuhi dengan si penanda subjek. Nah, penanda subjek itu apa? Yaitu en sama nen. Ini sebagai penanda subjek. Penanda subjek seperti itu ya. Jadi Rabun misalnya ada wakor, wakoren gitu ya. Terus ada conen, nonen, nunanen gitu ya. Itu dia tuh dijadikan sebagai penanda subjek. Yang dimana dia itu melekat hanya pada kata benda. Melekat hanya pada kata benda. Peraturannya kayak gimana sih cara pakainya? Kalau ya Robun sudah tahu bacim, kalau ada suatu kosakata atau suatu kata benda, suatu subjek yang berakhiran bacim atau berakhiran huruf mati, maka pakai en. Contohnya di sini ada pukam. Karena dia berakhiran konsonan atau berakhiran bacim, bacim itu yang di sini sih ya Robunnya, yang ada di bawah itu ya namanya bacim. Kalau dia berakhiran bacim, maka pakainya en. Contoh di sini pukam, maka dia pakainya pukamen. 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 Artinya pukam. Dia sebagai penanda subjek. Bahwasanya dia subjeknya itu pukam. Kalau nggak ada bacim atau kosakata yang berakhiran vokal, maka pakainya nen ya Robun. Nen. Yang dimana di sini contoh jaya. Dia kan berakhiran vokal ya, bukan berakhiran konsonan ya. Maka pakainya nen. Maka di sini ada jayanen. Jayanen itu adalah dia menunjukkan sebagai subjek bahwasanya subjeknya itu adalah jaya. Langsung aja kita masuk ke contoh ya, Robun. Di sini ada tuanen moksuin nih. Nah, di sini subjek. Ada nen. Ada en sama nen. Di sini tuanen. Kenapa dia pakai n ya, Robun? Karena dia berakhiran bacim. Jadi saya tuan. Tuanen moksu imnita. Artinya moksu itu apa ya Robun? Moksu itu adalah tukang kayu. Tuanen moksu imnita. Yang dimana kalau tuan adalah moksu atau tukang kayu. Seperti itu. Oke Robun, bisa saya artikan juga, bisa kita artikan juga ya Robunnya kalau bahwasanya andan ini sebagai penanda subjek. Dia juga bisa diartikan sebagai perbandingan ya Robun. Misalnya di sini ada Chonan Munawar Mita. Nah, karena dia pakai an sama nen, bisa diartikan kalau saya Munawar. Nah, seperti itu. Dia ada kayak perbandingan gitu ya. Kalau dia dijadikan sebagai perbandingan gitu. Jadi, kalau ya Robun misalnya melihat suatu kalimat gitu ya, maka kalau misalnya ada hal yang dibahas selanjutnya, itu pakai nen. Subjek sama objeknya an atau nen. Tapi kalau tidak dibahas selanjutnya atau dia cuma sebagai penanda subjek biasa kayak apa munawarim nita gitu misalnya moksuim nita gitu ya cuman moksuim nita. Nah, maka di sini kayak misalnya kalau saya moksu, kalau saya munawar. Tapi kalau misalnya yang biasa itu pakai i sama ke penanda subjek. Jadi dalam bahasa Korea itu subjek itu ada dua ya Robun penanda subjek. Ada i sama ka, terus en sama nan. Bedanya apa? Kalau en sama nen ini sebagai ada kayak sentuhan, sentuhan apa? Sentuhan perbandingan. Contohnya kalau tuan adalah moksu. Tapi kalau misalnya dia mau cuman ngomong tuan adalah tukang kayu, selesai gitu, nggak ada pembahasan selanjutnya, maka ya Robun pakai iya atau enggak. Maka di sini pakainya tuan tuani moksu nita. Tuan adalah seorang tukang kayu. Selesai. Kalau di sini tuanen, maksudnya meta artinya itu kalau tuan adalah seorang tukang kayu. Terus biasanya di sini ada kelanjutan pembahasannya seperti itu. Ini untuk FYI saja ya Robunnya for your information bahwasanya terkait
perbedaan penanda subjek enen sama ika seperti itu. Kita lanjut contoh yang kedua ada jinsu sinen wesawon mimita. Jinsu shi, nah jinsu. Dia pakai shi, dia itu meninggikan suatu subjek seperti itu ya. Shi atau tuan atau miss gitu ya. Tuan Chinsu, kalau Tuan Chinsu adalah seorang pegawai kantoran atau pegawai perusahaan seperti itu. Di sini pakai nen karena di sini dia berakhiran vokal bukan konsonan, maka pakainya nan gitu ya. Lanjut di sini ada nomor tiga Jahara Sinan, Pakistan Saramimita. Ah, di sini shi dia juga meninggikan suatu subjeknya bahwasannya di sini ada Nyonya Jahra gitu ya. Dan di sini dia itu sebagai penanda subjek seperti itu, sebagai penanda subjek. Jadi di sini kalau Jahara adalah saram orang, Pakistan adalah seorang Pakistan. Oh ya Robun, kalau ya Robun mau mengartikan suatu kalimat dalam bahasa Korea, itu biasanya saya kasih tips, cari subjeknya dulu, lalu mundur cantik ke belakang, seperti itu ya. Jadi di sini Jahara Sinan, kalau Jahara, langsung mundur cantik ke belakang. Ini adalah Saram itu orang, Pakistan, Pakistan. Jadi Jahara adalah orang Pakistan. Seperti itu untuk mengartikan dalam bahasa Korea dari subjeknya lalu mundur cantik ke belakang. Ya, inilah mengenai Moonbob yang kedua mengenai ensamanan ya Rabun. Di sini ada challenge ya Rabun. Di sini ada manan gose. Di sini yang kalau benar itu dia pakai yang haseo, yang pakai yang gimana ya Rabunnya. Di sini artinya itu lingkarilah jawaban yang benar. Nah, di sini kita harus melingkari ya Rabunnya. Lingkarilah dengan yang benar. Di sini ada riri, liri, liri. Nah, di sini namanya liri yang dimana dia itu pakai ens apa nen karena dia berakhiran vokal, maaf, berakhiran vokal, maka dia pakainya nan jari saya. Jadi Ririnan nungguin kita. Kalau Riri adalah seorang petani. Seperti itu. Nomor dua, pakai apa ya, Rebun? Ah, jari so. Pakai en, karena di sini dia berakhiran bacil atau berakhiran konsonan. Maka pakainya nicananen. Teguk saram imnita. Kalau nicanan adalah orang Thailand seperti itu. Nomor tiga pakai apa yang mana? An atau nen? Nah, cari soyonen. Maka di sini ada Jisoo Sinen Hakseng Imnida. Kalau Jisoo adalah pelajar, gitu ya. Nomor empat pakai apa? N atau nen? Dari soyo pakai en. Maka di sini Agungen dong Timore Saramimida. Kalau Agung adalah orang Timor Leste. Nomor lima ada Karim. Karim pakai en apa nen? Pakai en karena dia berakhiran bacing ya Robunnya. Maka di sini ada Kariman Obu Imnita. Kalau Karim adalah seorang nelayan. Nomor terakhir di sini ada Supika. Pakai en apa nen? Soyo pakai nan karena dia berakhiran vokal a gitu ya. Supikanan kanosa meminta. Supika adalah seorang perawat. Kalau Supika adalah seorang perawat seperti itu. Jadi Soyo Robun yang sudah jawab benar inilah mengenai challenge yang pertama kita mencocokkan bahwasanya subjeknya apa berakhiran vokal atau konsonan lalu ditempelkan nan aninion en gitu ya. Kita masuk challenge yang kedua ya Robun, yang dimana di sini kita menyebutkan nama plus pekerjaannya menggunakan eh, eh, grammar and samanan. Di sini ada namanya itu ada kalau, kalau jigop pekerjaannya geloja, maka di sini bisa kita buat suatu kalimatnya menggunakan subjek menanda subjek. Kalau ini adalah subjeknya, langsung aja karena dia di sini berakhiran vokal, maka pakainya nen. Maka kalonen keloca imita. Kalonen keloca imita. Kalau adalah seorang pekerja, gitu ya. Di sini kita langsung aja challenge ya Robun. Iremnya di sini Iban. Jigopnya dia sebagai moksu atau tukang kayu. Maka Iban dia pakai nen apaan? Dari soyo. Karena dia berakhiran bacim, maka pakainya dia pakainya en. Nah, maka ibanen, nah moksu tambah im minta gitu ya.
imnita. Jadi di sini ibanan moksuim minta. Kalau ini suruh karena dia berakhiran apa? Vokal, maka dia pakai apa? Enapanan? Pakai nan dari saya. Jadi suruh nan kanosa imta. Nomor tiga, di sini namanya Adit. Pakai enapanan? Karena dia berakhiran bacin, pakainya en. Maka Andisen. Besawan im minta. Nomor empat, Monica. Nah, karena dia berakhiran vokal, dia pakai enapanan? Pakai nan dari saya. Maka Monica nan songsengin iminta. Kalau Monica adalah seorang guru seperti itu ya. Inilah untuk jalan kedua mengenai tata bahasa kedua menggunakan an animion nan seperti itu. Nah, di sini ada percakapan. Annyeonghaseyo, kata Nichanan. Jona Nichanan imnita. Kalau saya adalah Nichanan. Teguk saram imnita. Saya adalah orang Thailand, gitu ya. Annyeonghaseyo, kata kalau. Terus Jonan kalau imnita. Kalau saya adalah kalau. Filipin, saram imnita. Saya orang Filipin. Kalau Sinan, kalau gitu kan. Hakseng nikah, apakah seorang pelajar Hakseng gitu ya? Terus kalau jawab Anio, bukan, tidak gitu ya. Jonan, kalau saya Geloja Inta adalah seorang pekerja gitu ya. Jadi inilah terkait percakapan antara Nicanan dan Kau. Nah, di sini ada pertanyaan. Nicananan, ona narasaranya nikah. Kalau Nicanan orang mana? Orang Teguk. Maka jawabannya Teguk Saran Imnida adalah orang Thailand. Nomor dua ada Kalonen Haksengin nikah. Apakah kalau seorang pelajar maka dijawab Anio. Si kalonen geloja imnita. Kalau adalah geloja atau pekerja gitu ya. Inilah terkait percakapan dan mengisi pertanyaan dari menyimak dari percakapannya seperti itu ya. Langsung aja kita masuk ke sini Rebun ada Munowa Chongbo. Setelah kita tadi mengarungi antara Ovi yang pertama mengenai Nara Iram atau nama negara, Ovi yang kedua itu tentang Jigoknyong atau nama pekerjaan, untuk grammar yang pertama atau munbok pertama mengenai imnida imika, untuk yang grammar kedua yaitu mengenai anen sebagai penanda subjek. Nah, di sini ada yang unik. Di sini kita juga belajar mengenai apa ya, Rabun? Mengenai Munhwa Chongbo atau budaya dan informasi di Korea. Di sini untuk yang kita bahas pertama, di bab pertama ini adalah Hangguge Insa Yejol. Yejol itu adalah etika, Insa itu salam, Hangguk itu Korea. Jadi di sini etika salam di Korea. Di sini ada Hanggugesonan. Hanggugesonan artinya di Korea. Sangde ini artinya lawan bicara. Tara, tara itu tergantung atau mengikuti. Jadi mengikuti lawan bicara atau tergantung lawan bicara. Sangde, tara. Insanan itu adalah memberi salam. Bang Sigi, Daremita. Bang Sigi itu adalah cara, Darem itu adalah berbeda. Jadi kalimat ini bisa kita artikan bahwasanya di Korea cara memberi salam berbeda, cara memberi salam berbeda tergantung atau mengikuti si lawan bicaranya, gitu ya. Di sini ada casin bota daripada diri sendiri. Naiga itu adalah umur. Mangkona. Nah, jadi naika manta itu bukan umur banyak, tapi umur yang tua gitu ya. Di sini naika mangkona artinya itu lebih tua atau ciwiga itu adalah jabatan nopen yang tinggi, nokta yang tinggi, saramekenen kepada orang, annyeonghaseyo, halo, tonen, atau gitu ya, annyeonghaseyo itu juga halo, annyeonghaseyo itu untuk formal. Kalau annyeonghaseyo itu lebih formal lagi, rago maramyo. Rago maramyo itu sambil mengatakan gogere
Goge itu artinya eh, apa itu? Kok goge itu artinya eh, goge suki kona, suki kona itu dia tuh menundukkan kepala gitu. Dia tuh menundukkan kepala kona atau horirel. Hori itu adalah eh, horirel itu apa itu namanya pinggang, maaf, pinggang. Kupyo insamnita, dia itu memberi salam dengan membungkukkan badan atau membungkukkan si pinggangnya ya Rob, ya, di sini. Atau di sini ada kokera sukikona atau membungkukkan kepala. Jadi di sini artinya untuk si kalimat yang kedua ini ya Robun ya, kepada orang yang lebih tua atau memiliki jabatan yang lebih tinggi, maka orang Korea memberi salamnya itu dengan mengatakan annyeonghaseyo atau annyeonghaseimnika seperti itu ya, sambil menundukkan kepala atau membungkukkan badan. Untuk selanjutnya kalimat yang ketiga di sini ada gogeru suki kona, di mana artinya itu menundukkan kepala atau horel kupinan, yang dimana membungkukkan badan atau pinggang gitu ya. Kosen hal sangdebange kepada lawan bicara. Dehan itu adalah sangdebange dehan itu adalah hal yang pada lawan bicara gitu ya. Conggyongel itu adalah rasa hormat. Natanenen itu adalah menunjukkan jese joinida, artinya itu merupakan gestur gitu ya. Jadi menundukkan kepala atau membungkukkan badan merupakan eh, gestur yang menunjukkan apa? Menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara. Seperti itu. Ada hanpyeon. Hanpyeon itu artinya sementara itu gitu ya. Jasin bodak pada diri sendiri atau daripada diri sendiri. Naiga orikona, umur yang lebih muda. Kalau di sini Naikaman, umur yang lebih tua. Kalau di sini Naika Ori, yang dimana dia itu lebih muda seperti itu umurnya. Cinan Sarameke, yang dimana di sini kepada orang yang akrab. Cinan, orang yang akrab. Anyong, seperti Irako, Anyong, halo. Irako Maranyo, gitu sambil mengatakan Hansonel itu adalah satu tangan. Kapyopke itu adalah dengan ringan. Delkona itu artinya mengangkat atau hendero itu adalah melambaikan. Banggomel itu adalah rasa senang. Nathan yang kita menunjukkan. Jadi di Korea itu kepada orang yang lebih muda atau orang yang akrab gitu ya Robun ya, dia itu biasanya mengatakan anyong, anyong aja gitu, bukan anyong aseo. Kalau anyong aseo sama anyong masih menikah tadi untuk orang yang lebih tua, tapi kalau orang lebih akrab ataupun kepada orang yang lebih muda, kita cukup menggunakan anyong gitu ya, sambil mengangkat atau melambaikan satu tangan untuk menunjukkan rasa senang ketika bertemu seperti itu ya Robin ya. Lanjut untuk yang paragraf selanjutnya, yang di mana di sini ada annyeonghaseyo, halo annyeonghasemka, halo juga annyeong, ini untuk yang lebih muda. Kalau annyeonghaseyo annyeonghasemika untuk yang lebih tua, annyeong ini untuk yang lebih muda. Insanan itu adalah eh, salam sigane waktu, 상관없이 itu tanpa memandang gitu ya, 상관없이 tanpa memandang, 아침 pagi, 점심 siang, 저녁 malam, 언제든지 kapan saja 사용할 수 있습니다, bisa digunakan atau bisa menggunakan gitu ya. Jadi 여러분, dalam bahasa Korea itu kalau misalnya kita mau ngucapin kepada orang halo, baik pagi, siang, sore, malam, itu cukup pakai annyeonghaseyo, annyeonghaseimnika, sama annyeong. Kalau katakan kayak halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kalau di Korea itu cukup annyeonghaseyo, annyeonghaseimnika maupun annyeong seperti itu. Tergantung terkait sama lawan bicara kita yang lebih tua maupun yang lebih muda ataupun yang lebih akrab gitu ya. Untuk paragraf selanjutnya ya Rebun, di sini ada Gongjokin itu artinya Gongjokin 상황에서는, dalam situasi Gongjokin itulah resmi. Juro itu biasanya
Yaksura, aaksura, aksura itu berjabat tangan. Hamyo, hamyo ini adalah sambil melakukan insan minta, memberi salam. Jadi pada situasi resmi atau formal, orang Korea biasanya memberi salam dengan berjabat tangan, misal sama klien gitu ya. Daman, daman ini artinya tetapi jasin bota kepada daripada diri sendiri seperti itu ya. Naiga wolshin mangkona artinya itu jauh lebih tua atau ciwiga. Ciwiga itu jabatan. Nopen yang tinggi. Saramege kepada orang. Insa halte saat memberi salam gitu ya. Wenson, nero, wenson artinya tangan dengan tangan kiri gitu ya. Orang palina dengan lengan kanan atau gitu ya. Orang soner itu adalah tangan kanan. Bachigo itu adalah menopang. Aksura itu adalah berjabat tangan. Hanan, hal yang dilakukan goshi, hal yewi imnita, yang dimana di sini merupakan sopan santun. Jadi ya Robun, di Korea itu saat berjabat tangan dengan orang yang jauh lebih tua atau memiliki jabatan yang lebih tinggi, sopan santunnya adalah menopang apa? Lengan atau tangan kanan dengan tangan kiri ketika berjabat tangan. Jadi seperti ini ya rukunnya berjabat tangannya gitu ya. Dia kayak saling bersalaman seperti itu. Apabila berada di situasi formal atau resmi. Inilah mengenai eh, apa itu namanya Munoa Jombo etika salam di Korea seperti itu. Teman harus wajib hafal dan paham terkait Munoa Jombo bab satu ini ya Rabun ya karena biasanya juga keluar pada soal EPS topik. Oke, Rabun, di sini kita masuk ke soal EPS topiknya, yang di mana EPS topik itu ada dua soal, yaitu mengenai reading sama listening, seperti itu. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai reading terlebih dahulu. Dalam itu berikut, Noah, itu kata, kontinen yang berkaitan, gosen, hal, mosimika, apa gitu ya. Jadi di sini, apa yang berkaitan dengan Danoa kata berikut gitu. Di sini nara. Nara itu artinya apa, Robun? Negara. Nah, ya Robun di sini ada kalimat sepanjang ini. Ya Robun fokus hanya pada kontinen yang berkaitan. Jadi yang berkaitan dengan negara itu apa aja sih? Apakah Nepal itu berkaitan sama negara? Apakah Nepal suatu negara? Benar. Maka langsung aja kita pilih Jongtaben Ilbon Imnita atau nomor satu jawabannya. Namja ini adalah seorang laki-laki. Apakah laki-laki termasuk negara? Bukan ya, salah. Lanjut di sini ada Sorense. Sorense ini adalah menunjukkan umur. Se itu menunjukkan umur ya, Robun ya. Apakah umur adalah suatu negara? Salah juga. Untuk Wesawon ini adalah suatu pekerjaan. Apakah suatu pekerjaan termasuk negara? Juga salah. Nah, di sini Guan Geinen, Yorobun mencari jawaban itu yang berkaitan dengan kata yang ada di sini. Seperti itu ya. Maka Nara di sini berkaitan dengan Nepal atau Nepal berkaitan dengan suatu negara. Gitu. Nomor 2 sampai 3 di sini ada bingkan. Bingkan berokal kacang almajen warisipsio gitu kan. Dan di mana di sini bingkane adalah kalimat yang rumpang atau kalimat yang kosong seperti itu ya. Drogal dimasukkan kacang paling almajen benar paling benar seperti itu ya. Kosel hal warisipsio pilihlah. Jadi di sini pilihlah hal yang paling benar yang dimasukkan ke dalam kalimat yang kosong atau kepada bingkan. Pada kalimat sepanjang ini, Robun harus fokus pada bingkai saja atau kalimat yang rumpang atau kalimat yang kosong seperti itu. Di sini jigop. Jigop ini apa ya Robun artinya? Pekerjaan. Nah, ibaratnya di sini kita mengisi formulir apabila diberi suatu pertanyaan pekerjaan titik dua gitu ya. Maka ya Robin mengisinya pakai pekerjaan juga seperti itu. Maka kita di sini pilih opsi yang berkaitan dengan pekerjaan. Yoja apakah pekerjaan? Yoja itu perempuan, salah ya. Harusnya dia jenis kelamin. Ada di sini ada semul dasose atau 25 tahun. Di sini berkaitan dengan umur, bukan pekerjaan. Nah, di sini nongbu. Nongbu itu adalah petani. Adalah suatu pekerjaan apa bukan? Ya, benar. Dia adalah suatu pekerjaan. Maka Jongtaben Sambon Imnita gitu ya, nongbu.
yang dimana jigo pekerjaan adalah sebagai nongbu, sebagai petani. Lanjut di sini ada Degushi. Degushi, si itu adalah kota, Daegu adalah kota Daegu gitu ya. Maka di sini Degushi adalah kota Daegu. Kota Daegu apakah termasuk pekerjaan? Salah ya. Maka Jongtaben, Sambon, Im, Nita, Nongbu. Untuk nomor tiga, sama seperti nomor dua, kita mengisi kalimat yang kosong di sini. Di sini ada formulir, ibarat formulir ya Rebun. Di sini dia menanyakan tentang gukcok. Gukcok itu tadi apa ya Rebun? Kebangsaan atau kewarganegaraan. Jadi seo, apakah obu kewarganegaraan atau kebangsaan? Jangan salah. Jadi di sini adalah suatu jigo atau pekerjaan. Namja, apakah dia suatu kebangsaan atau kewarganegaraan? Salah, dia adalah suatu jenis kelamin. Vietnam. Nah, apakah dia suatu kebangsaan atau kewarganegaraan? Benar ya, Ruben ya. Di sini Vietnam adalah suatu kewarganegaraan atau kebangsaan. Kalau Busansi juga salah karena di sini adalah kota Busan. Seperti itu. Seperti itu, Ruben, kalau Mbak Ruben mengisi bagian yang kosong. Seperti itu ya. Jadi menyesuaikan tentang pertanyaannya apa. Di sini ya Robo, nomor 4, kita akan membaca di sini dalam berikut, itu tulisan, itu membaca, baca tulisan berikut, dan Neongwa isi kata yang sama, gosel itu adalah hal, bodoh setsio, pilihlah. Jadi pilihlah hal yang sama seperti pada isi, dan kita baca tulisannya, lalu kita mencocokkan gitu ya. Di sini ada Weguk Indengokjeong. Weguk Indengokjeong ini adalah suatu KTP orang asing seperti itu ya Robinnya. Di sini ada Weguk Indengokponho, artinya NIK gitu ya. Nomor induknya di sini ada nomornya. Lalu di sini ada Songmyong. Songmyong itu adalah suatu nama. Ada Kuka itu adalah suatu keluarga negaraannya dari Vietnam. Namanya itu Wayne. Keluarga negaranya itu dari Vietnam. Dan Jerry Chakyuk ini status tinggalnya itu sebagai Pichon Muncheop atau di sini menggunakan visa yang non profesional atau sebagai pekerja non profesional. Di sini ada Panggap Ilja atau tanggal penerbitannya itu pada bulan 5 tanggal 10 2024 dan di sini adalah suatu lembaga penerbitnya. Kita langsung masuk ke opsi bahwasanya di sini Vietnam Saran Minta. Apakah orang ini orang Vietnam? Benar, sesuai dengan KTP-nya, dia itu seorang dari negara Vietnam. Maka langsung aja kita pilih nomor satu. Nomor dua, kenapa salah? Dia itu tanggal lahir, Sengil. Sengil itu adalah kelahirannya pada bulan 5 tanggal 10 gitu ya. Wol itu bulan, Il itu adalah hari. Jadi di sini ada Owol, Sibil ini yang dimana dia lahir pada tanggal 10 bulan Mei gitu ya. Apakah benar? Salah karena tanggal 10 bulan Mei itu adalah tanggal penerbitannya, bukan tanggal lahirnya. Seperti itu ya. Lanjut nomor 3, kenapa dia salah? Karena di sini ada Cirwol atau bulan Juli. Weguk Indengok Ceng pada Semida dia menerimanya itu pada bulan Juli. Salah, padahal dia menerimanya pada bulan Mei, pada bulan 5, bukan 7 tapi Owol gitu ya. Bukan 5, bukan 7 maaf. Di sini nomor 4, di sini ada Seoul Juripkuk, Weguk Incheong, so, dia itu bekerja di kantor imigrasi. Apakah benar? Salah. Ini adalah lembaga penerbitannya, bukan dia bekerja di sini. Seperti itu ya. Maka Jongdaben, Elbon, ini. Nah, gitu ya, Rebunnya. Nah, nomor 5 di sini biasanya dia itu mengutip dari paragraf Munho Chongbo. Ya, jadi di sini ya, Rebun, ada eh, dia itu menjelaskan mengenai orang-orang Korea gitu ya, ketika dia bersalaman atau dia mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda, seperti itu ya, dia itu cara salamnya berbeda. Maka kita langsung aja masuk ke bagian opsinya, karena tadi kita sudah bahas mengenai paragrafnya di Mono Chongbo. Jadi kita di sini kalau ya Robun udah paham dan hafal terkait Munhwa Chongbo atau kata-kata di Munhwa Chongbo, ya Robun langsung bisa fokus kepada opsinya seperti itu ya Robun. Maka di sini ya Robun, nomor satu itu ada Chinan Chinggueke Horirel Pupyo Insaya Hamnita, harus mengucapkan salam itu dengan membungkukkan badan untuk memberi salam kepada siapa? Kepada teman yang akrab. Salah ya Robun ya nomor satu ini. Harusnya tadi apa?
Harusnya kalau kita membukukan badan itu untuk orang yang lebih tua, maka ini salah seperti itu. Nomor dua, kenapa salah? Di sini ada Kongjojin Sangwangyeso di situasi formal, insalte saat memberikan salam, Churo, Sonel, Endemnida, yang dimana di sini dia tuh kalau di situasi formal, kita itu harus melambaikan tangan. Salah ya Robunnya, kita harusnya aksuk. Gimana? Dia itu kita itu harus aksu. Aksu itu artinya berjabat tangan kalau dalam situasi formal gitu ya. Bukan kita melambaikan tangan. Melambaikan tangan untuk orang yang lebih akrab atau orang yang sudah kenal seperti itu ya. Nomor tiga di sini ada jasin bola naik kamanan saram kuanan aksurul haji an semita. Nah, di mana di sini jangan berjabat tangan kepada orang yang umurnya lebih tua daripada kita gitu ya. Apakah benar? Apakah benar ya Robun di sini kalau misalnya jangan berjabat tangan dengan orang yang lebih tua dari kita? Maka di sini artinya itu apa itu? Salah ya Robunnya yang dimana kita tuh bisa berjabat tangan kepada orang yang lebih tua karena kita menunjukkan suatu keformalan. Nomor empat di sini ada 지위가 높은 사람과 악수할 할 때는 왼손으로 오른팔을 받칩니다. Saat berjabat tangan dengan orang yang statusnya tinggi, senggal lengan kanan Anda dengan tangan kiri gitu ya. Maka di sini bisa dikategorikan dia jawabannya tadi bahwasannya, maaf, tadi bahwasannya kalau misalnya kita situasi yang berjabat tangan tadi, kita itu meletakkan tangan kiri di bawah lengan atau tangan kanan sambil berjabat tangan gitu ya. Kalau nomor empat ini saat berjabat tangan dengan orang tua yang berusia tinggi, senggah lengan kanan Anda dengan tangan kiri salah. Maaf, di sini jawabannya tiga ya Rebunnya. Sambonnya nih kurang fokus. Di sini nomor tiga. Di sini salah. Kenapa salah? Karena seharusnya tangan kiri itu ke belakang, lalu tangan kanan itu berjabat. Bukan tangan kiri bertemu dengan tangan kanan saling berjabat yang salah. Maka nomor tiga ini benar karena dia jangan berjabat tangan dengan orang yang lebih tua gitu ya. Jadi di sini berjabat tangannya ketika dia satu situasi formal gitu ya. Maka jawaban sambung ini. Oke, langsung masuk ke soal selanjutnya itu mengenai depki atau mengenai listening gitu ya. Sebentar, saya share terkait audionya. Jadi ya Robun bisa kerjakan dulu terkait eh, audionya seperti itu ya, terkait kosa apa itu namanya listeningnya. Lalu ya Robun bisa menjawab pelatihan dulu, lalu kita akan bahas seperti itu ya Robun ya. Jadi ya Robun harus cermati orang yang ngomong apa, lalu nanti kita akan sama-sama untuk bisa mencari jawabannya itu yang benar yang mana. Sebentar ya, saya carikan audionya terlebih dahulu untuk ya Robun yang belum terbiasa dengan bahasa Korea, ucapan orang native Korea di sini di Wakor akan diajarkan secara gamblang dan jelas. Jadi Robun yang mau ikut join kelasnya langsung aja hubungi pada admin yang tertera pada bio di YouTube gitu ya. Atau di deskripsi nanti kami akan sematkan terkait linknya. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian listening. Kanan. Oke, nomor satu. Tadi ya Robun dengar apa? Teguk. Teguk. Nah, teguk. Teguk, itu kan teguk. Nah, artinya yang dimana di sini kita dalam 듣고 dengarlah berikut tingkahnya almaden wasal bersepsio pilihlah yang bisa mengisi
si kalimat rumbang ini sesuai dengan apa yang diucapkan. Tadi karena dia ngomong teguk, maka jongdaben ilpon imta. Seperti itu ya. Enak ya rebusnya teguk. Teguk artinya teguk. Yang artinya itu dalam bahasa Indonesia Thailand, negara Thailand seperti itu. Di sini nomor 2 sampai 3 damel.co murame almacen de double kode setsio. Jadi di sini kita itu intinya di sini menjawab pertanyaan dari orang yang bertanya pada listening. Langsung aja kita masuk ke nomor 2. 2번부터 3번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번, 회사원입니까? 1. 네, 회사원입니다. 2. 네, 회사원이 있습니다. 3. 아니요, 회사원이 많습니다. 4. 아니요, 회사원이 좋습니다. Nah, tadi apa ya, Rebun? Tanyanya tentang apa? Nah, kita lihat ya percakapannya di sini. Wesawan nikah, apakah seorang karyawan perusahaan? Maka Yorobun jawab yang paling benar adalah karena tadi dia ngomongnya pakai im nikah, maka Yorobun jawabnya pakai im nikah. Maka ne wesawan im nikah. Maka jangan labun ilbon im nikah. Bukan yang ini, bukan yang ini, bukan juga yang nomor 4 ya. Lanjut ke nomor 3. 3번, 어느 나라 사람입니까? 1. Nah, tadi tanya apa ya, Rebun? One nara saramim nikah. One nara saramim nikah artinya orang mana atau dari negara mana. Nah, maka ya, ya Robun harus cari opsi atau jawaban yang membahas mengenai negara. Apakah Namja negara? Salah, Namja itu adalah cowok ya artinya ya. Gisulja, Gisulja itu teknisi, dia sebagai jigop atau pekerjaan salah. Sorensal, Sorensal ini umur artinya dia itu 30 tahun salah. Nah, di sini Nepal. Nepal Sarah meminta atau orang Nepal. Maka Jongdaben Sabon Im Minta. Yang dimana dia tadi tanya One Nara. Nara. Fokus ke Nara atau negara. Maka ya Robun cari opsi yang berkaitan tentang negara. Seperti itu ya. Nomor 4 sampai 5 Du Saraman Muasedehe Marako Isem Nikah. Yang dimana dua orang, Saram itu orang, muat itu apa, dehe tentang, Marako Isem Nikah itu membicarakan tentang apa gitu ya. Jadi di sini dua orang ini tuh masih ngomongin apa sih? Jadi Yorobun fokus ke dua orang yang masih ngobrol di dalam listeningnya. Lalu Yorobun mencocokkan dia itu ngomongin tentang apa seperti itu ya. 남자입니다. Oke, silakan. 4번부터 5번까지 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 4번, 안녕하세요. 저는 네팔 사람입니다. 안녕하세요. 저는 몽골 사람입니다. Nah, tadi tanya apa aja Rebun? Nah, kita lihat ya. Annyeonghaseyo, 저는 Nepal saram입니다. Halo, saya adalah orang Nepal. Terus kata cowoknya tadi yang tanya, Annyeonghaseyo, 저는 Mongol saram입니다. Nah, kira-kira ya Robun, mereka itu bahas apa ya Robun? Apakah bahas irem, nama? Salah ya. Apakah bahas Nai? Nai itu umur? Salah ya. Kalau Kukcuk, warga negaraan? Benar. Karena tadi dia ada dari mana tadi? Dari Mongol sama dari Nepal. Maka dia itu termasuk warga negaraan atau kebangsaan. Kalau Songbyul itu jenis kelamin. Salah ya Robunnya. Maka Jongdaben Sambon ini. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 5 sama seperti nomor 4 kita dengarkan lalu kita memilih mereka tuh bahas tentang apa?
5번. 어부입니까? 아니요. 저는 농부입니다. Nah, tadi tanya apa sih cowok? Oke, kita lihat. Di sini ada obu imnika, obu, apakah dia nelayan? Apakah kamu nelayan? Kata si cowok. Terus kata si Yoja, kata perempuan, Anio, bukan, Jonan, saya nunggu imnita. Saya adalah seorang petani. Maka ya Robun, mereka bahas tentang apa tadi? Apakah dia bahas tentang koyang? Koyang itu kampung halaman? Salah. Apakah dia membahas mengenai jiwa pekerjaan? Benar, karena tadi ada nongbu sama obu, maka itu adalah suatu pekerjaan. Irem itu nama salah, dan Gukcuk itu kewarganegaraan juga salah. Oke, Robun, inilah mengenai bab 1 EPS Topik yang sudah kita bahas. Jadi, Robun, kalau misalnya ada keluhan atau suatu kritik atau saran, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa di subscribe, share, dan like ya, Robun ya. Terima kasih, kita akan bertemu lagi ke pertemuan berikutnya, yaitu di bab 2. Pelan-pelan, asal kita sampai jangan mulus gitu ya, Robun ya. Di Wargroup, ya, Robun akan dibimbing secara 0%, nah 0 sampai 100%, maaf, ya Robun akan dibimbing dari 0 sampai 100% bisa lancar dalam bahasa Korea. Terima kasih ya Robun, kita akan bertemu di pertemuan berikutnya.